Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kelas PAI semester 2A reguler program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga karena pertemuan minggu lalu libur nyepi ya, dan juga pertama saum. Ya. Pertemuan kali ini saya akan isi dengan paparan tentang pertama materi materi-materi dasar, yang keduanya tentang eh, pemaparan tugas-tugas yang selama ini perlu diperhatikan oleh semuanya. Dan materi untuk itu nanti mungkin bisa dijelaskan dengan panjang lebar setelah saya mengirimkan bahannya. Silakan nanti ketika sudah dikirim langsung di-download untuk segera dipelajari isinya. Ya. Pertama saya kirim dulu ke grup, ada 3 hal. Ini nama grupnya apa sih? Evaluasi PAI Rank 2 ya? Nah ini. Iya Pak, S2 reguler A. Ya. Eh, Silakan nanti dipelajari langsung. Karena saya sudah kirimkan juga, sudah konfirmasi kepada Pak Dr. Bambang untuk eh, nah, 1, 2, 3, 4. Silakan dilihat grupnya. Di situ ada template diskusi, kemudian template untuk diskusi kelompok, lalu ada nama mahasiswa S2 rank A dan B, tugas UTS dan UAS. Kemudian yang kedua terkait dengan RPS untuk PAI 1 yang sekarang. Kemudian nama mahasiswa dan tugas-tugasnya. Oke. Sudah ya? Sudah dibuka? Belum? Kalau belum, saya bukain di sini. Yang pertama adalah RPS-nya dulu. Dan di RPS ini juga ada keterangan tentang petunjuk teknis kegiatan perkuliahan, baik itu pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga eh, bagaimana untuk UTS dan UAS. Dan tugasnya sudah dilampirkan di dalam soal Excel itu, dalam lembar Excel. Kemudian untuk penulisan artikelnya, template-nya sudah disiapkan. Jadi Anda tinggal nuliskan di template itu saja. Oke, saya perlihatkan satu persatu. Yang pertama tentang eh, apa? Kenapa belum jalan? Pertama ini dulu deh, tentang ini. Sudah terlihat belum? Ada tampilan file Excel. Jadi sudah Pak. Oke ya. Oke. Di sini kelas Anda karena kelas A itu jumlahnya ada 16 orang. Ini terdapat di salam yang saya dapat. Kalau ternyata lebih dari 16, tolong kasih tahu siapa yang belum masuk ya. Oke. Dari 16 ini, saya membaginya menjadi 2 kelompok. Ada kelompok
sebelum UTS, ada kelompok setelah UTS. Kelompok setelah UTS, sebelum UTS, maksudnya nanti paparan Anda itu 2 kali untuk paparan tiap kelompok. Untuk sebelum UTS, ini sudah ditetapkan per kelompoknya dengan siapa Anda berkelompok. Seperti ini. Anda lihat ada 1 maksudnya ini kelompok 1. Berarti Adira Zulhijiana Putri dengan Ahmad Furqon itu 1 kelompok. Ya. Sampai ada 8 kelompok ke bawah. Jadi 16 ini dibagi 2 dengan kategori seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kelompok setelah UTS. Ini dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian 1 kelompoknya ini ada nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya kelompok 1 nanti gabung dengan kelompok 1 lagi. Siapa saja? Nih, ada Adira, kemudian ada Andri Irawan, lalu ada Hilman Muhammad Rafiq. Kemudian 1 lagi ini ada Subhi Amali. Nah, berarti kelompok 1 ini 4 orang. Kemudian nanti kelompok 2 Ahmad Furqon bareng dengan ini Anissa Fitri Melena, lalu nanti bareng lagi dengan Hasna Rifatun Nabila. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 Ahmad Sobri, contohnya ya nih. Kemudian dengan Arliansyah Maulana, yang sama nomornya aja. Satu lagi ini dengan Liska Amelia. Oh, nah ini kelompok 3. Kelompok 4, tanggunglah ini sedikit lagi ya. Kelompok 4 itu pertama Ahmad Subarna, lalu Hanum Salsabila, satu lagi Lulu Nur Latifah Jamilah. Ini untuk kelompok 4. Kelompok 5, ini ada Andika Pratama Putra, kemudian ada lagi Hilma Fatimatul Zahro, dan satu lagi Mau Ziva. Ini kelompok 5. Untuk kelompok setelah UTS. Ya, ini kenapa ya saya belum buka terus ini. Belum terbuka. Wah, kalau belum terbuka begini saya harus nutup dulu semua ini. Biasanya ada kendala. Oke, ini dulu ya. Nih. Jadi untuk kelompok 1 sebelum UTS itu ada ini. Kemudian ini dibagi menjadi 8 kelompok. Kalau untuk kelas A, ya. Kelas B juga sama sih. Ini juga sama. Nah, lalu Anda dari sekarang itu sudah saya persiapkan bahan untuk UTS dan UAS. Bahan UTS dan UASnya itu adalah tentang pengkajian terhadap buku dan mengimplementasikan buku itu dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pasti pertama Anda buka link saja ini. Ini saya sudah siapkan linknya. Tinggal Anda buka nanti, Anda berarti ke bagian kelompok mana. Seperti contoh, untuk Adira Zulhijiana Putri, itu kebagian berarti jenjang SD kelas 1. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Berbeda dengan contohnya Subhi Amali. Kebagiannya MI kelas 2 pelajaran fikih. Misalnya gitu. Jadi tiap orang sudah berbeda buku. Nah, ini sudah dihindari untuk kelas 6 MI atau SD, kita hindari juga kelas 9 sanawiyah atau SMP, kemudian kelas 12 MA atau SMA. Karena mereka sudah mau selesai, tidak ada lagi pelajaran PAI. Bahkan untuk SMA kelas 12 sekarang sudah ujian atau asesmen madrasah ya, atau ujian sekolah kalau asesmen sekolah. AKMI itu ya, yang persiapan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi karena sudah selesai. Ini sudah disiapkan semuanya. Oke. Saya mau keluar dulu ini dari Excel ini biar bisa
membuka file Word. Bentar. Mohon maaf Bapak, Hmm, sebelum Mana? lanjut boleh bertanya terkait yang tadi. Boleh, boleh. Itu kan ada kelompok apa yang mendapatkan tugas MI kelas 1 mata pelajaran fikih. Hmm. Sepengetahuan saya kalau MI kelas 1 itu masih memakai guru kelas dan belum apa namanya belum fokus ke pembelajaran seperti mata pelajaran fikih dan lain sebagainya gitu, Pak. Paling itu pembelajarannya berhitung yang dasar-dasar, maksudnya belum masuk ke mata-mata pelajaran khusus seperti fikih, akidah dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Tapi bukunya ada. Buku Mungkin itu ada. Dan kalau ada berarti memang bisa dipakai. MI kelas berapa tadi? MI kelas 1 Kalau kelas atau 1 mungkin ini sudah ada nih. Coba lihat ya. Ini saya klik bagian bukunya. Itu sudah diajarkan. Ini nih. Satu, dua, tiga. Ini saya klik si kurmanya. Nanti Anda bisa lihat ada ini nih. Nah, ini ada akidah akhlak MI kelas 1. Itu aturannya sudah ada. Ini fikih MI kelas 1. Kalau bukunya ada, berarti memang diajarkan. Dan memang itu di dalam apa peraturan dari KSKK-nya sendiri memang ada regulasi terkait dengan penyampaian materi untuk PAI. DMI ya, DMI. Ini kalau tidak ini ada Pak, bukunya, berarti tidak ada pembelajarannya. Gitu. Kalau ini kan bukunya ada, berarti masa bukunya nggak ada tapi nggak diajarkan. mungkin sekolah eh, yang saya maksud itu mungkin belum menerapkan ini, Pak. Seperti itu. Ya Mohon sekolahnya maaf. yang salah. Itu sekolahnya MI-nya swasta atau negeri. Itu tanya dulu, lihat dulu. Biasanya ini yang terjadi itu yang begini. Aturan negara dilanggar hanya gara-gara kepentingan apa di sekolahnya itu harus dilaksanakan apa dulu lah kayak gitu ya. Oke, bentar dulu ya, saya keluarkan dulu ini. Saya nggak bisa dibuka ini buat apa. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjut. Paling tidak bisa dipahami ya, ada pembagian kelompok sebelum UTS dan ada pembagian kelompok setelah UTS. Berantakan. Wah, ini nggak bisa dibuka ini. Ini WA tuh bersama. Oke, sebentar. Ini kalau nggak bisa dibuka harus di restart ini semua. Masih pada di kosan deh. Ada yang bisa bantu bukain file itu nggak? Biar saya nanti bisa jelaskan. Yang pakai laptop. Sok yang pakai laptop bisa. Pakai HP lagi. Ini yang tidak hadir siapa ini? Ini baru 13 oh 12 orang ini. Yang 4 lagi yang nggak ada. Bapak, mohon maaf Hanum hadir, cuma nggak bisa join Zoom, Pak. Dari tadi keluar terus, ada gangguan. Terus gimana dong? Ini berdua sama Liska. Oh, Dari tadi keluar terus, Bapak, Zoom-nya. coba ada yang bisa ini. Makanya jangan pakai HP. Coba nanti mah kalau kuliah tuh, saya kan udah bilang itu tadi di kelas. Emang nggak punya laptop apa? Bisa nggak dibantu ada yang pakai laptop?
Apa ini semua yang hadir di Zoom saya ini semuanya pakai HP? Sebentar Bapak, saya coba dulu. Sebentar, saya coba dulu. Bisa nggak? Bentar. Yang Excel, Pak? Apa yang... Yang Word. Oh, Word-nya yang dua-duanya aja. Yang pertama LPS evaluasi PAI ini sama template diskusi kelompok. Bisa? ini yang bentar. Bisa, Pak, bisa. Coba di share. Oh, saya share screen dulu bentar. Stop. Silakan. Oke. Coba dari Bentar. kecil. Dari perkecil coba. Oke. Terus ke bawah. Bentar. Nah, itu coba lihat halaman berapa ya. Coba ke bawah terus. Halaman 4. Di sini sudah saya persiapkan untuk tiap materi kelompoknya. Bawah lagi coba terus. Terus ditarik. Nah, ini ada, Anda lihat ada kolom 1, 2, 3 sampai dengan kolom ke berapa? Ada 8 kolom ini. Dari 8 kolom ini, Anda fokusnya di bagian kolom 3 karena ini menjadi bahan kajian dari materi-materi tiap pertemuan. Anda lihat di sini ada pertemuan tuh maksudnya pertemuan ke 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Sekarang itu pertemuan ke-5, ke pertemuan ke-3 ya. Minggu depan itu pertemuan ke-4. Nah, penampilan untuk presentasi itu 2 kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi Anda lihat di sini bahan kajiannya. Di sini ada metode pembelajarannya, ada diskusi kelompok 1, kemudian ada diskusi kelompok 2, kemudian di sini ada diskusi kelompok 3, dan seterusnya eh, ke bawah. Nah, ketika ada pertemuan ke-4 seperti ini, pertemuan ke-4 itu di blok 2 berarti itu tampil 2 kelompok. Kelompok 5 dan pertemuan ke-5 pun itu tampil 2 kelompok. Kelompok 6 pertemuan ke-6 itu tampil juga 2 kelompok. Pertemuan ke-7 itu tampil juga 2 kelompok. Ini lihat nih pertemuannya 7, berarti penampilan kelompok 7 dan kelompok 8 ini ada di pertemuan ke-7. Lalu pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, itu berarti apa? Pertemuan sebelum UTS yang diisi oleh presentasi dari teman-teman dari tiap kelompok. Lalu di pertemuan ke-9 ini coba udah dulu. Di sini adalah pertemuan setelah UTS. Anda bisa lihat di sini ada materi tentang konsep-konsep instrumen tes berdasarkan taksonomi Bloom's revisi. Di sini paparan dosen. Ini berarti bagian saya nih, tidak menjadi bagian Anda di pertemuan ke-9. Tapi masuk pertemuan ke-10, ini sudah masuk kelompok 1 lagi, yang pertemuan setelah UTS. Materinya model penilaian otentik arah kurikulum merdeka. Nih. Kemudian selanjutnya penampilan ke-11 itu adalah kelompok 2 dengan materi ini, konsep dasar penyusunan soal hot.
Lalu pertemuan ke-12, diskusi kelompok 3, materinya ini. Kemudian kelompok 4, ini di pertemuan ke-13, instrumen evaluasi bentuk tes berbasis hot pada mata pelajaran PAI. Lanjut ke bawah. Kemudian pertemuan ke-14 itu tampilan kelompok 5, yaitu tentang instrumen evaluasi bentuk non-tes berbasis hot pada mata pelajaran PAI. Nah, kemudian di pertemuan ke-15 ini adalah analisis pemecahan masalah atas kesulitan mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah. Ini menjadi review kuliah di pertemuan ke-15. Dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Oke. Coba terus ke bawah. Oke, ini untuk catatannya. Up dulu. Ini catatannya dari mulai kehadiran. Ini juga sudah pernah saya sampaikan di kelas. Lalu terkait tugasnya apa saja yang menjadi penilaian. Di situ ada tugas mandiri, MDR, dilihat dari bahan diskusi, baik itu sebelum atau setelah UTS. Lalu ada tugas kelompok terstruktur, itu presentasi saat diskusi dan bahan-bahannya juga, baik sebelum ataupun setelah UTS. Kemudian ada mini research, lalu UTS bentuknya artikel ilmiah, kemudian ada UAS bentuknya juga artikel ilmiah. Lalu terkait dengan attitude, aktivitas, dan partisipasi itu yang bagian nomor F. Ketika dihitung semuanya, itu aspek penilaian kognitifnya dari mulai tugas mandiri, kelompok UTS UAS, ini masuk dalam penilaian ini. Jadi semuanya diakumulasi menjadi satu, kemudian dibagi 7. Kemudian soft skills dari proses pembelajaran, pertama dilihat dari kreativitas, kemudian ada proses pembuatan resume pribadi ya, lalu ada kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian aktivitas dalam presentasi, kemudian partisipasi di kelas, dan sebagainya. Nah, nanti dalam perhitungannya, penilaiannya menggunakan tabel bantu seperti ini. Coba ke bawah terus. Nah, ini tabel bantunya. Nama, nomor, NIM, nama mahasiswa, ini kehadiran. Kehadiran itu konversi. Jadi kalau 16 kali pertemuan hadir terus, berarti nilainya 100. Kalau hadir hanya 8 kali, berarti 8 dikali 16 dikali berapa? 8 per 16 dikali 100. Di sini kemudian ada tugas terstruktur bentuk presentasi sesi 1, pra UTS. Di sini ada pretest, ada file doc, ada PPT, ada kehadiran, ada AAP, ada post-test. AAP itu attitude, aktivitas, dan presentasi. Ada pretest juga. Ini maksudnya apa? Saya jelaskan. Ini ada petunjuk teknis. Pertama, agar mahasiswa memiliki pedoman dalam menjalankan tugas-tugas perkuliahan. Kemudian, agar mahasiswa dapat melakukan perencanaan dan mengelola waktu dengan efektif, efisien, dan produktif dalam mengerjakan tugas. Nah, diskusi kelompok, baik kelompok pra UTS ataupun pasca UTS, itu ada aturannya. Mohon diperhatikan baik-baik nih, terutama untuk kelompok 1 yang akan tampil minggu depan. Pertama, diskusi untuk kelompok itu dilakukan sesuai waktu dan susunan materi yang telah disusun. Tidak diperbolehkan berpindah atau memindahkan materi atau anggota kelompok. Jadi kalau misalkan di minggu depan ada 4 orang, 1 nggak datang, nggak hadir di Zoom, ataupun kalau nanti saya tatap muka, berarti yang bersangkutan tidak hadir di perkuliahan. Dia tidak bisa pindah lagi ke kelompok lain yang belum tampil. Dan materinya nggak bisa diganti. Urutannya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian tugas kelompok berupa artikel dan harus sesuai dengan template yang disiapkan. Saya sudah siapkan template-nya, sudah saya kirim. Berarti Anda menyesuaikan dengan template yang dikirim ketika menuliskan nanti bentuk artikelnya. Jadi tugas kelompok pra UTS dengan pasca UTS itu disesuaikan dengan template yang sudah dikirim. Kemudian isi artikel sesuaikan dengan subbab yang terdapat dalam bagian bahan kajian. Coba ini tarik lagi ke atas ini. Tarik lagi ke atas. Coba kita lihat materi pertemuan keempat, kelompok 1 dan kelompok 2.
Satu lagi. Oh iya, udah pasti. Ini lihat nih di pertemuan keempat ada bahan kajiannya adalah prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, nanti yang dibahas oleh kelompok 1 itu adalah ini nih. 2 poin ini, tapi ini secara terstruktur ya, terstruktur. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada pengembangan alat evaluasi jenis tes. Ini kelompok 2. Penjelasannya adalah tentang pengembangan, ini jangan lupa atasin, ke bawah dulu. Pengembangan tes bentuk uraian, kemudian pengembangan tes objektif lisan dan tindakan. Ini yang dibahas oleh kelompok 2. Jadi minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 tampil dengan materi tentang ini dan bagian-bagiannya ini. Ini subbabnya ini. Terus kelompok 3 ini juga, nah ini juga perlu diperhatikan. Pak, saya kan tampil masih lama. Terus apakah bikinnya nanti aja atau bagaimana? Saya kasih tahu. Untuk agar ada keadilan semua, supaya nanti tidak merasa terpaksa kelompok 1 terbit, dia harus kelompok 1 karena dan lain-lain. Minggu depan itu semua kelompok harus sudah bisa menyelesaikan tugas menyusun artikel pra-UTS. Ya, pra-UTS-nya harus sudah selesai tugasnya. Kenapa? Karena supaya nanti mau kelompok berapapun yang tampil, berarti dia sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, berarti pada posisi yang sama dia tidak mengerjakan tugasnya. Itu. Jadi, kalaupun dia tampilnya kelompok 8, kelompok terakhir, tapi materinya sudah diselesaikan di awal. Jadi nanti yang kelompok 1 tampil, dia tidak merasa, aduh saya nggak mau dulu dong, yang lain dulu dan lain-lain. Nah itu biasanya sering ada kesan-kesan begitu ya, kesan-kesan begitu. Makanya penyusunan artikel ini selesai di pertemuan pada saat kelompok 1 melakukan paparan. Supaya teman-teman tidak ada yang merasa dirugikan, mau tampil kelompok berapapun, toh tugasnya dikerjakan sama bareng. Oke, lanjutkan ke juknis, ke petunjuk teknis yang tadi. Nah, sudah. Nah ini, sekarang kita lihat nih, isi artikel sesuaikan dengan subbab, jadi sudah saya jelaskan ya. Lalu nomor 5, harus lebih banyak mencari sumber dari artikel ilmiah. Jangan lupa mencantumkan doi-nya. Jumlah sumber minimal 30 artikel. Minimal ya, minimal. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Anda bisa masuk ke Google Scholar, Anda pilih di situ artikel jurnal. Pak, dari buku bolehkah saya mengutip? Boleh. Maksimal buku yang Anda pakai untuk referensi itu 5 buah. Sekali lagi, buku yang dipakai untuk referensi maksimal 5 buah. Sisanya harus artikel 30. Pokoknya 30 itu hanya artikel. Ya. 5 buku. Gitu. Kemudian, setelah file Word-nya selesai, juga siapkan PPT yang baik, bagus, dan menarik untuk Anda melakukan paparan. Nah, ini mohon diingat, mungkin ini ada teknik yang baru Anda, tapi kalau misalkan sudah pernah, syukur-syukur. Ini kalau belum, saya kasih tahu. Diskusi dimulai dengan penyampaian link Google Form atau aplikasi Quizy untuk pretest. Maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi setiap kelompok harus membuat soal pretest dan soal posttest. Soal pretest itu diberikan kapan? Ini lihat. Bahan dari materi yang dibuat oleh presenter. Bahan pretestnya itu dibuat dari materi yang dibuat oleh si presenter sendiri. Jadi semua presenter, semua yang presentasi itu wajib membuat soal 15 buah pretest dan 15 buah posttest. 15 soal pretest dan posttest itu bentuknya beda. Beda tuh gini. Jadi jangan sampai soal untuk pretest sama dengan soal posttest gitu maksudnya. Karena kalau soal pretest sama dengan soal posttest, biasanya untuk yang
tahu teknik ini berarti dia akan fokus gimana caranya ngejawab soal post test daripada dia mengikuti pembelajarannya. Itu maksudnya. Nah, bahannya dari materi yang sudah dibuat oleh presenter, jumlah soalnya 15 buah, pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, E, harus berimbang antara yang mudah, sedang, dan sukar, atau yang sedang, yang susah. Soal pretest dan post-test dibuat berbeda. Waktu untuk pretest dan post-test itu hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Anda boleh menggunakan aplikasi Quizy untuk mempermudah, silahkan. Yang penting nanti presenter harus mengumpulkan data dari teman-temannya. Jadi gini, kalau tampil kelompok 1, ya, kalau tampil kelompok 1, berarti kelompok 1 akan mengirimkan link Google Form ataupun juga link Quizy untuk diisi dulu oleh peserta sebelum pembelajaran dimulai. Nanti hasilnya kan ketahuan. Dari 15 soal itu, dia dapat yang benar berapa buah, yang salah berapa buah. Itu jadi penilaian awal. Jadi nanti penilaiannya ada penilaian pretest, ada penilaian post-test. Maka dipastikan semua anggota kelompok harus sudah membaca file ataupun juga bahan yang diberikan oleh semua kelompok yang akan presentasi. Itu. Lanjut. Nah, lalu dilanjutkan dengan presentasi. Jadi setelah 5 menit paparan dia melakukan pretest, lalu lakukan presentasi oleh kelompok. Waktu paparan tiap kelompok hanya 10 menit. Paparannya hanya 10 menit, nggak boleh lebih. Ini sudah dipatok nih. Jadi panjang lebar itu yang disampaikan pointer-pointernya. Karena mahasiswa harus sudah membaca naskah dari tiap kelompok untuk dia baca sebelum pelaksanaan perkuliahan. Lalu, audiens dipastikan mendapatkan membaca file bahan dari presenter. Kemudian dilakukan tanya jawab dipadu moderator yang juga presenter. Jadi jangan begini, ada 4 orang nih, yang satu jadi moderator aja, dia juga nggak baca, nggak jawab pertanyaan orang, nggak bisa begitu. Jadi itu hanya sebagai tugas tambahan saja jadi moderator, karena tugas intinya adalah menjadi presenter. Ya. Jika dalam satu pertemuan tampil 2 kelompok, maka lakukan paparan kelompok secara berurutan, lalu lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi paparan dulu kelompok 1, 10 menit, paparan kelompok 2, 10 menit, setelah itu Anda tanya jawab. Maka teman-teman untuk bertanya jawab, silahkan mempersiapkan pertanyaannya dari sejak sebelum perkuliahan dimulai. Gitu. Kemudian, 20 menit terakhir adalah paparan dosen. Jadi Anda harus sudah bisa mengkalkulasi. Kalau pertemuan kita kan itu berapa menit berarti? Kan 100 menit ya. 100 menit. Kalau 100 menit dimulai dari penyampaian kuis 5 menit. Kemudian paparan 10 menit, berarti baru 15 menit. Ya. Kemudian kalau tampilan lagi kelompok 1 nih, kelompok 2, 5 menit tambah 10 menit. Berarti 25, 20, 30 menit. Berarti ini paparan sampai dengan itu hanya 30 menit. Beres dari sini, lalu tanya jawab. Tanya jawabnya bisa sekitar 50 menit. 50 menit tanya jawab terus. Ya. Atau 45 menit deh. 45 menit paparan. Kemudian setelah itu dosen 20 menit. Lalu 5 menit terakhir untuk post test. Berarti sudah selesai itu. Jadi paparan dan lain-lainnya hanya sekitar 40 menitan. Karena 5 menit terakhir untuk post test 2 kelompok. Jadi 5 menit 5 menit. Gitu. Itu mengatur waktunya seperti itu, ya. Makanya dipastikan nanti pada saat perkuliahan tidak lambat. Jadi kalau misalkan ini pukul 7.40 mulai, berarti di 40 lebih 1, berarti 41, 7 lebih 41, kelompok 1 atau kelompok yang tampil di itu sudah membagikan link Google Form. Walaupun dia belum masuk di Zoom contohnya, tapi dia sudah mengerjakan untuk Google Form untuk pretest. Dan setelah itu lanjutkan dengan post test. Dan berbatas waktu ya untuk pengerjaannya.
berbatas waktunya adalah hanya 15 menit setelah dia mengerjakan pretest atau posttest. Lewat dari situ berarti dia tidak disebut mengikuti pretest atau posttest. Kenapa dibatasi waktu? Nanti tolong yang ngerti di dalam Google Form-nya itu dibuat timer. Jadi sealingnya itu hanya berlaku di 15 menit pertama. Kalau yang nggak ngerti nanti nanya deh, ya. Kalau nggak ngerti nanti nanya. Karena banyak yang juga belum paham terkait bagaimana penyusunan Google Form dengan teknik begitu. Kalau tidak Google Form, Pak, saya pakai Quizy gimana? Silahkan. Yang pasti nanti kayak ini nanti di bawah ada penjelasan. Nomor 16. Kelompok presenter itu merekap hasil pretest dan posttest. Merekap, direkap. Jadi kan Anda tidak perlu ngitung lagi benar salahnya karena sudah pasti ada di situ kan. Nah, hasil rekapitulasi dikirim ke PJ dalam bentuk Excel dan Excelnya itu nanti kan ketahuan ada jam berapa dia presentasi, jam berapa, tanggal berapa, itu ada di situ. Ya. Dan waktunya juga ketahuan. Jadi kalau dia mengirim di luar waktu berarti dia pada saat presentasinya tidak hadir. Kemudian dikirim dalam bentuk XPJ, dikirim ke PJ dalam bentuk Excel untuk hasil pretest dan proses selain dalam serta dalam doc atau Word untuk laporan hasil diskusi. Jadi setiap presenter itu harus menyusun juga yang disebut dengan laporan diskusinya. Nah, laporan hasil diskusi, tiap kelompok wajib mencatat mahasiswa yang hadir, penanya, penanggap, dan menuliskan pertanyaan dan jawabannya dalam bentuk laporan. Walaupun bentuknya singkat dan singkat. Yang penting di situ ada keterangan siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, kemudian apa tanggapannya, lalu bagaimana jawabannya dan seterusnya. Itu untuk paparan diskusi kelompok. Nah, ini ada penjelasan nih. UTS dan UAS dalam bentuk artikel ilmiah yang dapat ditulis dari mulai pertemuan kelima, berarti atau pertemuan keempat juga sudah bisa nulis, ya. Karena nanti ada trik yang harus Anda lakukan ketika ke lapangan. Setelah mendapatkan penjelasan dan arahan dari dosen pengampu. Jadi saya sekarang memaparkan teknik-teknik itu. Kemudian tiap mahasiswa akan mendapatkan judul artikel untuk pemenuhan UTS dan UAS secara individual. Mungkin lebih tepatnya bukan judul, tapi tentang tema. Nanti bagaimana Anda mengembangkannya terserah Anda nanti untuk jadi judul. 20, nah ini harus diperhatikan nih baik-baik. Nilai hanya akan keluar jika artikel untuk UTS dan UAS, dan tentu semua persyaratan yang tadi disebutkan, sudah publish atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan LOA. Gitu. Ini juga untuk diingat ya, untuk dilaksanakan. Coba tarik ke atas. Oke, nomor 21-nya, mahasiswa wajib melakukan searching dan hunting jurnal target minimal 2 buah. 2 buah itu kenapa? 1 untuk target UTS dan 1 untuk target UAS. Dan artikelnya jurnal targetnya silahkan beda-beda. Nah, saya sudah coba bantu Anda dengan menampilkan jurnal target di file Excel yang lain. Nanti tolong dibantu diperlihatkan. Tapi nanti dulu deh, kita jelaskan dulu tentang UTS. Oke, coba atasin. Nah, ini UTS. Kenapa perlu dijelaskan? Karena kalau tidak dijelaskan, Andanya jadi tidak paham. Oke, tugas UTS. Perhatikan baik-baik. Ini saya sudah sampaikan tugas UTS-nya dari sejak sekarang. Baru pertemuan 3 sudah ada soal UTS. Coba perhatikan baik-baik. Anda perlu menentukan jurnal target. Jurnal target itu artinya jurnal yang akan Anda masuki, Anda mau kemana. Jurnal targetnya minimal Sinta 5. Minimal Sinta 5. Berarti Anda boleh pilih Sinta 2, 3, 4, atau 5. Jangan 6. 6 terlalu bawah. Kemudian nomor 2, cari jurnal yang sesuai fokus dan ruang lingkupnya. Temukan template-nya, pelajari author guidelines-nya, hubungi pengelola jurnalnya bahwa Anda itu izin akan mengirimkan naskah artikel ke jurnal mereka. Lalu tulislah artikel sesuai dengan template dan author guidelines. Kemudian Anda juga harus memastikan bahwa
memperhatikan bulan apa untuk tiap edisi itu terbit. Nah, ini kenapa penting? Karena kan kita berbasis waktu. Ya. Mahasiswa perlu mengumpulkan artikel yang memiliki relevansi tujuan, konten atau metode penelitiannya. Jadi Anda perlu melakukan review literatur, mengumpulkan bahan-bahan dari artikel sebagai bahan Anda bikin artikel. Hal ini sengaja dilakukan sebagai referensi untuk artikelnya juga. Kemudian juga sebagai penjelas atau pembanding untuk riset awal agar mahasiswa dapat menemukan state of the art, novelty, atau research gap dalam penelitian. Nah, ini penting untuk diketahui oleh Anda semua. Kemudian nomor 4, tiap mahasiswa telah mendapatkan bahan yang untuk kajian berupa link yang berisi buku. Tiap mahasiswa mendapatkan buku yang berbeda dari sisi kelas, jenjang, ataupun jenis buku. Ini sudah saya lihatkan tadi dalam paparan file Excel-nya. Kemudian Anda, untuk UTS ini ya, melakukan mini research ke lapangan, maksudnya ke lapangan itu ke sekolah atau ke madrasah, sesuai dengan jenis atau jenjang poin 1 di atas. Maksudnya jenjang yang tadi ya, yang kelas 5 MI, 5 SD. Ingat, beda pelajaran ya kalau di MI dengan di SD. Kalau MI mungkin ada fikih, akidah halak, fikih, SKI. Kalau di SD hanya PAI dan budi pekerti saja. Kemudian jika diperlukan surat izin untuk Anda melakukan mini research, silakan lakukan, maksudnya itu bukan silakan ini gitu ya. Silakan hubungi pihak TU program pasca supaya Anda bisa mendapatkan surat izin penelitian. Kemudian nomor 6, mahasiswa meminta izin ke TKP, maksudnya ke sekolah, untuk melakukan mini research. Yang dilakukan adalah, nah apa yang diteliti? Anda tuh melakukan apa sih gitu untuk UTS ini? Perhatikan baik-baik. Yang diteliti adalah tentang bagaimana evaluasi pembelajaran PAI pada materi tertentu. Nah, kan Anda kalau misalkan nih kelas 1 pelajarannya akidah, sekarang kan semester 2 nih, semester genap. Materi pelajaran tentang apa? Kan ketahuan tuh, ya. Nah, berarti Anda coba cek bagaimana evaluasi pembelajaran PAI atau akidah alak atau fikih atau Quran hadis maksudnya pada materi itu ya, yang sedang berjalan itu. Kemudian Anda menguji cobakan soal yang ada dalam buku dengan disesuaikan dengan materi yang sedang berlangsung di TKP. Lalu Anda dapat memodifikasi butir soal pada poin 7 di atas atau pada poin ke-8 ya. Yang terdapat dalam buku sebelum diuji cobakan kepada siswa. Jadi maksudnya contoh, oh ternyata di semester 2 itu ada bagian yang sedang berjalan nih, apa bab 8 contoh. Bab 8 tentang mengimani nabi, contohnya mengimani nabi. Untuk pelajaran PAI berarti dia masuk kategori sejarah, kategori akidah, mengimani nabi. Nah, lalu Anda lihat di dalam buku yang menjadi pembagian Anda. Di bagian itu adakah soal-soal yang ditulis oleh si penulis bukunya. Lalu itu dijadikan sebagai alat untuk Anda mengetes kemampuan siswa. Tentu dengan melihat bagaimana situasi pembelajaran yang ada di lokasi di TKP tersebut. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 10. Yang dianalisis adalah sesuai dengan paparan diskusi sesi sebelum UTS. Maksudnya apa? Bahwa kelompok 1 sampai dengan 8 di diskusi sebelum UTS itu bicara tentang teori-teori tes. Anda bisa lihat deh, teori-teori tes. Berarti nanti bahan-bahan inilah yang dapat digunakan oleh Anda ketika mengerjakan UTS untuk mengkajinya apakah itu sesuai atau tidak dengan teori-teorinya. Kemudian lihat nomor 11. Hasil analisis berupa uraian yang kritis terhadap hasil evaluasi yang dilakukan di TKP. Jadi maksudnya Anda nanti mengkaji soalnya juga, mengkaji proses pembelajarannya juga, mengkaji tentang hasil tesnya itu sendiri,
Lalu nanti menyimpulkan apakah. Nah ini nomor 12. Naskah artikel untuk UTS harus dikirimkan terlebih dahulu kepada, aduh sorry, ini beda lagi ya, beda lagi. Ini kita masih ngomongin tentang pelaksanaan UTS, apa bahan. Jadi Anda kan menemukan bahwa di kelas itu sedang ada pembelajaran bab 8. Contohnya ya, bab 8. Di bab 8 itu Anda lihat di bukunya. Di bukunya itu ada soal-soal yang terkait dengan materi yang sama. Anda uji cobakan soal itu kepada siswa. Lalu nanti Anda menganalisis dari mulai pembelajarannya, kemudian dari proses Anda menyusun soal-soalnya, lalu soalnya dikritisi, apakah ini sudah berkualitas atau tidak. Nanti hasilnya pun nanti ketahuan. Apakah hasilnya itu adakah daya pembeda, adakah dia validitas dan reliabilitasnya, dan seterusnya. Masih banyak lagi hal-hal yang menjadi penting untuk diketahui untuk menganalisis kualitas sebuah soal. Gitu. Jadi nanti akan ditemukan bahwa oh ternyata soal di kelas 1 bagian bab 8 hasilnya seperti ini ternyata lebih banyak yang sukarnya daripada yang mudahnya. Jadi dianalisis itu, dianalisis. Nah, nomor 12, naskah artikel untuk UTS harus dikirimkan terlebih dahulu kepada dosen pengampu untuk dicek similaritinya, dibaca dan ditelaah untuk nantinya diberikan komentar agar terlebih dahulu diperbaiki oleh autor sebelum dikirim ya, sebelum dikirim. Lalu agar naskah Anda bisa terbit di bulan Juni atau Juli 2024, maka maksimal naskah harus sudah submit di OJS pada bulan April minggu pertengahan. Berarti kalau mau UTS-nya Anda bisa publish ya, segeralah kirimkan dari mulai sekarang dikerjakannya gitu. Kemudian makin cepat naskahnya selesai, makin cepat juga bisa dilakukan submission atau pengiriman naskah. Bersiap jika setelah submission akan ada revisi yang harus dikerjakan sesuai dengan arahan reviewer atau editor. Nah, mungkin Anda ada yang sudah pernah melakukan submission di artikel, lalu juga mungkin sudah ada yang terbit. Berarti pengalaman ini kan bukan sesuatu yang luar biasa, pengalaman biasa aja ya. Nah, itu untuk UTS. Sekarang tarik ke bawah. Sekarang untuk UAS. Dengan soal yang sama, maksudnya dengan soalnya, dengan buku yang sama, sekarang bedanya apa? Karena pembelajaran setelah UTS itu adalah pembelajaran yang fokus tentang Anda harus punya kemampuan menyusun soal hot, sekali lagi, untuk menyusun soal hot, higher order thinking skills, maka perhatikan baik-baik di sini tugas UASnya. 1, Anda perlu menentukan jurnal target, sama juga dengan yang tadi. Kemana jurnal itu akan Anda kirim? Jurnal target minimal Sinta 5, jangan jurnal yang belum terakreditasi. Ya. Kemudian cari jurnal yang sesuai fokus dan ruang lingkupnya. Temukan template-nya, pelajari author guidelines-nya, hubungi pengelola jurnalnya bahwa Anda izin akan mengirimkan naskah ke jurnal tersebut, ke jurnal mereka. Tulislah artikel sesuai dengan template dan author guidelines. Ingat ya, setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Makanya tidak bisa disamakan semuanya. Kemudian yang ketiga, nomor 2 juga nih. Anda juga perlu memperhatikan bulan apa untuk tiap edisi itu terbit. Gitu. Ya. Nomor 3 nih, mahasiswa perlu mengumpulkan artikel ilmiah yang memiliki relevansi, baik tujuannya, kontennya, atau metodenya. Hal ini juga sebagai referensi untuk artikelnya juga. Juga sebagai penjelas, pembanding untuk riset awal, agar mahasiswa dapat menemukan state of the art, novelty, atau research gap dalam penelitiannya. Kalau yang belum tahu, yang belum paham tentang apa itu state of the art, novelty, atau research gap, silakan Anda membuka YouTube, tuliskan kata-kata ini, dan searching. Itu pasti ketemu Anda. Kemudian nomor 4 nih. Tiap mahasiswa telah mendapatkan bahan untuk kajian berupa link yang berisi buku.
tiap mahasiswa mendapatkan buku yang berbeda dari sisi kelas, jenjang, ataupun juga jenis bukunya. Nah, ini karena beda, maka fokuslah pada bagiannya sendiri. Kemudian nomor 5, UAS itu berupa kajian analitis dan kritis terhadap kualitas butir soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Jadi Anda itu menganalisis seluruh butir soal yang terdapat di dalam buku yang menjadi bagian Anda. Jadi bukunya tetap itu satu, cuma yang dikaji di pelajaran di tugas UAS ini adalah Anda melakukan telaah atau review atau mengkaji butir soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Dari tiap bab, semua bab buku dianalisis. Apa yang dianalisisnya? Ini. Nih, nomor 5 ya. UAS berisi kajian analitis dan kritis terhadap kualitas butir soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Apakah di dalam buku tersebut ada butir soal berupa pilihan ganda kah, esai kah, atau jenis yang lain? Dilihat dari kualitas soal berdasarkan font. Nah, dari mana bahannya Anda menganalisis itu? Perlihatkan baik-baik. Yang dianalisis adalah sesuai dengan paparan diskusi yang secara teoritis disampaikan pada sesi setelah UTS, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Gitu. Jadi artinya Anda menganalisis itu ada teori-teorinya. Dan teori-teorinya disampaikan oleh teman-teman Anda yang dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang tampil pasca UTS. Yang nomor 7. Naskah artikel untuk UTS harus dikirimkan terlebih dahulu kepada dosen pengampu untuk dicek similaritinya. Dibaca dan ditelaah untuk nantinya diberikan komentar agar terlebih dahulu diperbaiki oleh autor. Nah, kemudian agar naskah Anda bisa terbit di bulan Juni atau Juli, nah ini nih saya kasih tahu lagi nih. Maka maksimal naskah harus sudah submit di OJS pada bulan April minggu pertengahan. Jadi bahkan Anda sudah bisa mengerjakan UTS dan UAS itu sebelum pelaksanaan UAS dan UTS. Gitu. Bahkan membaca artikelnya kan bisa minggu depan, membaca teori-teorinya dari teman-teman Anda, karena teman-teman Anda pasti akan membaca naskah-naskah yang lain sesuai dengan materinya. Kemudian nih, nomor 9. Makin cepat naskahnya selesai, makin cepat juga dilakukan submission atau pengiriman naskah. Bersiap jika setelah submissions akan ada revisi yang harus dikerjakan sesuai dengan arahan reviewer dan juga editor. Nanti Anda dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan saya jika ada kekurangan, jika ada ada masalah, ada kendala dalam submission. Jangan khawatir, saya akan melayani Anda selama 1 semester ini karena tugas saya melakukan pendampingan untuk membuat dan menyusun artikel ini. Oke. Kemudian susunan artikel nanti, susunan penulis dalam artikel, coba dilihat ini untuk artikel UTS dan juga artikel UAS yang nanti dicantumkan di dalam naskah. Penulis 1 adalah diisi nama mahasiswa yaitu Anda sendiri. Lalu afiliasinya sebaiknya jangan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tapi tempat bekerja Anda gitu ya. Tempat bekerja Anda. Pak, saya belum punya tempat kerja, gimana dong? Ya, terserah. Yang pasti jangan pakai UIN. Kenapa? Karena kan Anda harusnya dicantumkannya mahasiswa kalau misalnya begitu. Jadi lebih baik agar afiliasinya lebih baik dari lembaga pendidikan saja. Saya dari kampus Pak, yang lain gimana? Boleh kalau dari kampus. Ya. Yang pasti tidak dari nama UIN. Kemudian Anda siapkan juga alamat email aktifnya apa. Lalu penulis 2, Anda tuliskan Pak Bambang Samsul Arifin. Kemudian afiliasinya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian email aktifnya ini bambang_samsul_arifin@uinspd.ac.id. Penulis ketiganya baru saya. Ini tulisannya tolong dilihat jangan sampai salah nama. Kalau Anda masih salah nama berarti Anda tidak aware dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Kemudian nama afiliasi ini. Kemudian alamat emailnya ini mediawan@uinspd.ac.id. Itu untuk susunan penulis 1, 2, dan 3. Oke, nah sekarang coba dilihat file template-nya, Pak. Siapa ini?
bantu saya untuk yang ini apa? File Word yang satu lagi, Pak Subarna. Halo, Pak Subarna? Yang ini bukan Bapak. Ini bukan yang ini, satu lagi ada, yang template. Ini template diskusi kelompok. Ini yang tampil bukan template, ini masih RPS. Oh, gimana ya? Bentar. Keluar dulu aja, keluar. Atau ini dikeluarin, nanti enter screen lagi. Nah, ini. Oke. Ini adalah template untuk paparan kelompok di sesi sebelum UTS dan sesi setelah UTS. Ingat ya, saya bilang ini adalah template untuk materi diskusi kelompok baik sebelum UTS atau setelah UTS. Di sini ada aturan-aturannya. Pertama, judulnya apa, nama lengkap, nama penulis serta alamat afiliasi lengkap. Kemudian di sini ada juga negaranya ditulis, alamat email dan nomor telepon ini juga ditulis. Kemudian ada abstrak isinya apa saja ada di situ, ada rumusannya. Menggunakan teknik kutipan yang disarankan apa style 7 edition. Kemudian ada introductions bawah. Ingat ya, jenis huruf dan lain-lainnya tetap seperti ini. Caranya seperti apa nanti kalau Anda nanti mau nulis, nanti saya kasih tahu caranya. Introductions, methods, result, and discussion. Ini tulisan ini jangan dirubah ya. Walaupun paparannya bahasa Indonesia, tapi introduction dan seterusnya yang warna birunya jangan diganti. Gitu. Kemudian result and discussion-nya ini resultnya. Kemudian ada discussion. Result dan discussion dipisah. Terus Pak, bawah. Ini ada pedoman-pedomannya, discussion. Ada conclusions, ada references. Menggunakan Zotero boleh, Mendeley juga boleh. Ini template. Oke, ini template untuk paparan kelompok di sebelum UTS dan setelah UTS. Nah sekarang Pak, tolong dibuka file Excel Pak. Atau file Excel dari saya lah. Pak Subarna boleh keluar. Nah, saya tampilkan sekarang file Excel-nya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, ini bisa. Ini ya Bapak Ibu, coba diperhatikan baik-baik. Di tampilan file nama mahasiswa S2, Reg 2A, dan B, ini ada sheet yang warna hijau, diklik ini. Nah, ini ada jurnal PAI dan MPI. Anda hanya fokus jurnal PAI-nya saja. Ya. Di sini banyak saya pilihannya. Yang PAI, nih. Anda nanti mau masukin artikel jurnal kemana, saya sudah bantu artikel-artikel apa link jurnalnya saya sudah siapkan. Anda mau pilih yang mana bebas, ya. Ini ada yang free semua. Ini free. Kalau free berarti terbayar, gitu. Jadi kalau saya menyarankan kepada Anda beban-beban nggak ada ya. Saya cari yang gratis aja. Yang gratis lebih banyak kok, ya. Tuh, ini free. Tapi lihat dulu ini ada MPI, ada PAI. Ini kayaknya harus di apa ya? Harus di saya filter dulu biar terdeteksi. Ini data kemudian kolom A. Nah, ini MPI ya sudah saya sortir, tapi ini PAI semua nih ke bawah. Lebih banyak PAI-nya. Kalau yang tidak ada keterangan-keterangannya, Anda tidak usah klik. Seperti ini non Sinta berarti nggak usah diklik ya. Tapi kalau misalkan yang Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ini sudah saya siapkan di sini. Termasuk ada juga Sinta 2. Tapi lihat juga ini
keprodiannya mana, PAIK atau MPIK, ya. Dibuka aja ini satu-satu. Nah, terus kalau Anda ingin mendapatkan tema penelitian, bahan-bahan penelitian nih, bisa lihat di sini. Anda tinggal masuk ke Google Scholar. Di Google Scholar nanti Anda bisa menuliskan contoh begini. Kata kuncinya, analisis butir soal. Untuk mencari banyaknya teori, banyaknya artikel yang juga mengkaji tentang soal-soal itu. Nih, validitas dan reliabilitas dalam analisis butir soal. Peran analisis butir soal guna meningkatkan kualitas butir soal, kompetensi guru dan hasil belajar peserta didik. Analisis butir soal, tes kendali mutu ini praktik-praktik yang dilakukan untuk mereka sampaikan hasil risetnya. Analisis butir soal, ulangan akhir semester Gasal, mata pelajaran IPS. Coba dibaca yang begini, ya. Analisis butir soal pada ujian akhir madrasah, analisis butir soal, analisis semua. Sekarang kalau untuk soal yang UASnya kan mengkaji tentang soal hot, ya, analisis soal hot. Tulis aja di sini sebagai pembanding yang supaya Anda oh cara gini loh cara bikinnya gitu. Analisis soal hot untuk PAI. Coba lihat. Tuh. Implementasi pendekatan saintifik dalam pengembangan high learning skill pada pembelajaran PAI di kelas 10, bla 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 bla. Pada prinsipnya, Anda menggunakan bahan dari buku yang dikaji itu untuk Anda publikasikan. Nanti contohnya seperti apa? Ini saya kasih tahu. Ada sebuah artikel yang dibuat oleh mahasiswa program S1 yang sebelumnya belajar dengan saya di mata kuliah yang sama. Itu dia bikin artikel dan publish artikelnya di jurnal yang walaupun memang karena masih semester 1 ya. Jadi belum ini lah nih belum powerful, tapi nggak apa-apa, masih S1 aja udah bisa publish tulisan, tapi ini belum bersinta. Nih lihat di jurnal keprofesian guru keagamaan, judulnya nih, analisis kualitas soal esai pada buku mata pelajaran kebudayaan Islam kelas 11 MA. Ini sudah dia lakukan nih. Tuh. Ini penulisnya dia, ini masih anak satu. Ini saya, ini Pak Setno Soba. Anda buka ini, nanti Anda bisa baca. Oh, contohnya kayak gini. Pokoknya pengkajian terhadap soal hot untuk UAS, untuk soal UAS. Oke. Ada pertanyaan? Kalau Anda belum paham, karena memang selama ini tidak langsung membaca dulu petunjuknya, setelah ini silakan Anda download di dalam grup bahan-bahan yang saya sampaikan tadi. Dan saya pun dalam setiap kali pertemuan dengan Anda, saya akan mendampingi hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau Anda ingin mengetahui A, mengetahui B, termasuk menggunakan AI. Nah, maksud saya, Anda jangan sampai tidak mau belajar untuk hal-hal yang belum pernah Anda tahu. Pastikan pelajari dan jangan merasa tabu untuk belajar tentang hal-hal yang belum pernah Anda pelajari. Saya berharap sih teman-teman yang masih masih off kamera nanti bisa kameranya di on kan, jangan di off kan, ya. Posisinya jangan sampai saya bawel terus urusan on kamera karena saya ngelihat langsung ini layarnya yang off dan yang on gitu. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan dulu silakan. Bapak izin, Ya. ini proses pembelajaran ini ada rekamannya. Ya, ada. Bapak direkam. Bisa mungkin di-share nanti, Pak. Barangkali nanti kita lupa karena terlalu panjang tadi gitu untuk Ya, karena saya terbiasa untuk merekam dan silakan Anda buka lagi. Itu juga bagian dari pembelajaran, termasuk saya juga bisa tahu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa gitu. Kalau di berarti kelas nanti PJ-nya grup. tuh siapa sih? Saya lupa sih. Penanggung jawabnya siapa untuk mata kuliah saya? Saya Pak Lulu. Oke.
dulu ya. Nanti Andanya mesti komunikatif ya, ngasih tahu apa gimana gitu biar biar diingatkan teman-temannya juga. Jangan sampai kayak gini ada yang tidak hadir gitu. Nanti setelah ini tolong Anda tuliskan yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Nanti saya akan kirim link materi ini, jangan khawatir. Anda silakan buka lagi, buka lagi. Kalau yang nggak ngerti silakan tanyakan. Jangan merasa sungkan. Anda boleh bertanya di grup, Anda boleh bertanya japri ke saya. Ya kalau Anda ingin langsung tahu jawabannya langsung japri aja lah. Nggak usah di grup. Gitu. Ya. Baik, Pak. Syukron kasiron. Ya. Pastikan Anda bisa membereskan tugas UAS UTS-nya di bulan April itu sudah selesai. Jadi nanti ada pendampingan dengan saya tentang bagaimana teknik penulisan, Pak, menulis judul bagaimana, menulis abstrak, menulis introduction, menulis metode, menulis temuan hasil atau result, menulis discussion tuh kayak gimana. Itu nanti saya akan berikan link untuk Anda bisa pelajari atau saya sendiri akan menyampaikan penjelasannya. Gitu. Pokoknya jangan sampai Anda merasa sungkan bertanya, itu aja. Kalau Andanya tidak bertanya, saya anggap sudah bisa. Kalau sudah bisa, berarti Anda harus dapat nilainya lebih bagus. Dan saya tidak akan bikin cerita yang lain kalau Anda tidak bisa nggak jawab terus disebut, nah itu budaknya bawel nanya-nanya wae, enggak, biasa aja. Pokoknya semakin banyak Anda bertanya, Anda berarti punya semangat untuk mau belajar. Oke? Pak, izin Pak untuk Ya. sedikit bertanya terkait dengan ini Pak, soalnya penting banget gitu. Jadi sekiranya kalau kita buat kelompok-kelompok kecil nih Pak, nah, mungkin yang mau saja lah. Terus Bapak sebagai apa namanya penyampai materinya nanti terkait dengan jurnal dan lain sebagainya, mungkin bisa mungkin dengan Bapak sendiri dengan jadwal yang lain gitu untuk kita-kita yang mau saja. Barangkali begitu Pak. Oh, bisa. Boleh. Maksudnya untuk tentang apa nih? Tentang penyusunan artikel? Artikel terkait dengan mata kuliah juga mungkin Pak. Oh, bisa. Silakan aja. Diatur aja jadwalnya. Nanti saya kasih jadwalnya kapan, yang mau ikut siapa ya silakan. Boleh. Saya juga nanti akan mengumpulkan Anda bareng dengan kelas B untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan UAS dan UTS ini harus tuntas. Termasuk kalau ada hal-hal yang lain. Ingin disampaikan contohnya terkait dengan tugas, Anda bertanya, tapi ingin juga semua juga sama waktunya, nanti kita akan buatkan waktu khusus. Boleh? Boleh. Usulan yang baik loh, ya. Ada yang lain? Silakan. Cukup insya Allah, Pak. Paling nanti kalau ada apa-apa bisa boleh bertanya paling ya, Pak. Ya, ya. Intinya berarti Anda ingat ya nih, berarti ada 4 tugas yang Anda harus pelajari. 4 tugas itu adalah satu, penyusunan artikel pra UTS dan artikel pasca UTS. Yang template-nya sudah saya siapkan. Bahannya sudah saya berikan. Pelajari bahan itu sebaik-baiknya, jangan sampai tidak dipelajari. Yang kedua, Anda menyusun soal UTS dan soal UAS berdasarkan buku yang menjadi bagian dari mereka. Anda harus ke lapangan melakukan mini research, mempraktekkan soal itu, menganalisis soal-soalnya, menganalisis hasilnya, dan teori untuk menjelaskan itu ada di teori ketika Anda melakukan kajian atau paparan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 di mata kuliah ini pra UTS. Kalau untuk soal UAS, sekali lagi soal UAS, Anda lihat nanti, UAS itu nanti akan berbicara tentang bagaimana penyusunan soal hot untuk mata pelajaran PAI. Teori-teorinya disajikan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Teori-teorinya. Kemudian dari pelaksanaannya, Anda untuk UAS ini adalah mengkaji soal yang terdapat di dalam buku-buku tersebut, bagaimana tentang kualitas, standar, dan kritik Anda, bahkan bukan lagi kritik, sebaiknya soalnya seperti apa, itu diberikan penjelasan di dalam
soal UAS, artikel UAS. Saya ingin nanti Anda bisa bantu saya untuk menjelaskan ini juga kepada teman Anda yang mungkin masih ulang-ulang gitu ya, yang ngerti atau kepaham atau memang nggak mau tahu, ya untuk menjelaskan itu. Pastikan semua menyelesaikan punya di bulan April itu sudah submit tulisan, sudah selesai dan lain-lain. Saya akan insya Allah dengan sangat cepat melakukan membaca itu supaya tidak lagi harus lama menunggu Andanya. Jadi saya terbiasa membaca cepat, saya terbiasa untuk mencek similarity sendiri. Jadi nanti semua urusan-urusan yang beginian saya akan tanggulangi. Gitu. Nanti kalau sudah oke, nanti Anda pastikan jurnal targetnya mana, Anda pelajari template-nya, Anda pelajari gaya selingkungnya, Anda hubungi, harus dihubungi orang. Contoh nih kepada pengelola jurnal, Bapak Ibu mohon maaf, saya contoh nih Mulyawan, saya mahasiswa program pasca sarjana ingin mengirimkan artikel ke jurnal Bapak Ibu untuk terbit di bulan Juli contohnya. Apakah masih ada peluang saya untuk menulis? Ya gitu, nanya dulu. Kalau misalkan, oh mohon maaf sudah penuh, silahkan ke jurnal yang lain ya. Sudah, berarti Anda tinggal cari aja ke jurnal yang lain gitu. Jadi jangan sampai gini, Anda tidak menghubungi pengelola jurnalnya, Anda kirim aja. Ya, karena kita berbatas waktu masalahnya, maka dipastikan artikelnya harus publish. Oke. Kalau sekarang sampai pukul berapa sih? 9 lewat berapa? 10 menit lagi Bapak, 9.20. Oke, 9.20 ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Anda? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya? Oke. Saya akan nanti kirimkan link video ini untuk Anda. Untuk paparan saya terkait materi yang saya harus sampaikan sekarang, saya akan buatkan video lagi untuk nanti Anda ikuti lagi materi yang saya sampaikan, yang seharusnya ini materi kuliah pertemuan ketiga. Tapi karena memang terkait dengan penugasan ini penting untuk dilakukan, maka akan saya sampaikan sekarang tugas-tugas dulu. Ingat ya, pertama, minggu depan semua kelompok sudah selesai tugas untuk terkait dengan artikel pra UTS atau sesi 1. Saya menyebutnya biasanya sesi 1, sesi pra UTS. Kemudian kalau sudah beres paparan, siap-siap Anda untuk mengerjakan artikelnya dikerjakan, lalu siapkan PPT-nya juga, lalu siapkan soal untuk pre-test dan soal untuk post-test. Itu penting. Karena soal pretest dan post-test karena nanti real time akan dikaji, karena itu juga sebagai bahan warning sebetulnya. Jadi kalau ditanya Pak, kenapa sih ada pretest, post-test segala? Biasanya nggak kayak gitu contohnya. Ya itu untuk sebagai kita ada early warning lah. Oh ada pretestnya nih, berarti harus ikutan. Gitu. Kalau nggak nanti nggak ada dapat nilai UTS-nya, nggak ada nilai pretest dan post-testnya. Sementara dalam penilaian saya, kalau misalkan Anda lihat, silakan dibuka nanti Pak siapa tadi, Pak Subarna ya, bisa dibuka nanti di bagian setelah tanda tangan itu di bawahnya ada bagaimana tabel pembantu untuk perhitungan nilai, itu di situ ada disebutkan detail banget. Dan mungkin saya setiap kali pertemuan akan mengingatkan itu pada Anda. Dan saya tidak akan menerima komplain dari mahasiswa terkait nilai ketika memang tugasnya tidak dikerjakan. Saya ulangi. Saya dan Pak Dr. Bambang tidak akan mentolerir, tidak akan mengexcuse, memberikan alasan apapun. Ketika memang Anda tidak mengerjakan tugas-tugasnya, ya sudah seadanya aja nilainya. Sudah aja gitu. Yang nggak lulus, yang ngulang lagi tahun depan. Gampang kok. Saya juga nggak mau direpotkan dengan mahasiswa yang tidak punya attitude yang baik untuk patuh dalam hal penyelesaian perkuliahan. Saya pernah cerita belum pada Anda ya? Saya ngajar di kelas PAI angkatan sebelumnya, dia artikelnya tidak publish, atau nggak tahu submission atau tidak ya, saya nggak ngerti. Tapi nggak ada kabar, nilainya masih kosong ya.
Dia mau komprek, minta nilai. Saya bilang, Anda tidak mempublish tulisan, tidak ada LOA ataupun tidak publish tulisan, berarti Anda tidak kerjakan UTS dan UAS. Kalau tidak kerjakan UTS dan UAS, apa saya perlu ngasih nilai? Saya bilang gitu. Simple kalau saya. Tapi Pak, nilai saya kosong, seadanya aja. Boleh, saya kasih nilai D, saya bilang. D nggak lulus, berarti tahun depan harus ngulang. Mau, saya bilang. Udah simple. Jadi, problemnya bukan di saya, problemnya di Anda, saya bilang gitu. Saya sudah informasikan dari pertemuan-pertemuan awal, tapi Anda sendiri malah tidak banyak mengerjakan waktu. Dan ingat ya, ingat, waktu kita banyak loh. Waktu kita banyak. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, rugi banget. Nih, bulan ini aja nanti mau ada libur lagi kan, menjelang Idul Fitri. Berarti kan ada waktu kesempatan Anda untuk belajar juga. Begitu, ya. Oke. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada waktu 5 menit lagi untuk Anda bisa nanti belajar yang lain, persiapan untuk masuk jam kedua. Pastikan bahwa materi ini nanti akan saya upload di YouTube. Anda silakan baca kembali untuk Anda persiapkan dalam hal pengerjaan tugas-tugas. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.